And it shall come to pass, that every one that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. And it shall be, that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. And if the family of Egypt go not up, and come not, that have no rain, there shall be the plague, wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the Feast of Tabernacles. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam seri pelajaran ini, khususnya mengenai topik yang sangat penting untuk kita semua ketahui, khususnya bagi kita yang hidupnya di akhir zaman. Pelajaran ini adalah lanjutan dari pelajaran ke-7 yang berjudul The Yearly Feast atau Feast Tahunan. Ada orang-orang yang bertanggapan bahwa feast tahunan ini hanya berlaku bagi mereka yang hidupnya sebelum kematian Kristus di kayu salib. Sehingga bersama-sama dengan The Ceremonial Law, mereka pakukan ke kayu salib tahun 31 AD. Apakah pengertian ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Marilah kita mempelajarinya, dan kita hanya akan mengizinkan firman Tuhan yang akan menjawabnya, tanpa menggunakan tafsiran pribadi kita sendiri. Kita mulai di Kolose 2 ayat 16. Dikatakan di sini bahwa meat dan drink, yang adalah bayang-bayang kehidupan kekal, dilakukannya setiap mingguan, bulanan, dan setiap hari raya tahunan atau annual holidays. King James Version menggunakan kata unholy day untuk menggantikan atau mengartikan annual holidays. Bahasa Grekanya adalah heortei, yang artinya adalah festival dan feast. Di buku Lukas, kata heortei ini digunakan Lukas untuk mengartikan feast tahunan Passover. Artinya setelah kayu salib, kita diperintahkan untuk memelihara feast tahunan tanpa harus mempersembahkan korban persembahan binatang. Musa di Keluaran 23 menulis, setelah umat Israel mendengar 10 hukum dikumandangkan di Bukit Sinai, kepada mereka diberikan feast tahunan yang mereka perlu untuk pelihara, yaitu pada musim pertama Passover Unleavened Bread dengan wave sheaf, pada musim kedua Feast of Harvest yang kita kenal sebagai Pentecost, 50 hari sejak tanggal 16 bulan pertama, dan pada musim ketiga bulan ke-7 The Blowing of Trumpet, Day of Atonement, dan The Feast of Tabernacle atau The Feast of Ingathering. Ini semua adalah feast tahunan, yang kata lainnya adalah annual holidays dan unholy day, yang Kristus berikan kepada Musa untuk dikomunikasikan kepada umat Israel untuk dilakukan. Jangan lupa, 10 hukum dikumandangkan di Bukit Sinai oleh karena mereka terus-menerus melanggar hukum moral Tuhan. Dan feast tahunan ini diberikan agar mereka tidak melanggar 10 hukum, khususnya hukum keempat, hari Sabat, yaitu hari ke-7. Kata a feast di Keluaran 23 adalah kaugag, yang artinya adalah untuk memelihara festival atau a solemn feast dan holiday. Kata ini kita lihat di Kolose 2 ayat 16, yang artinya adalah feast dan festival, yang juga artinya adalah feast tahunan atau annual holidays. Kita tahu bahwa holiday atau feast tahunan ini bersama-sama dengan new moon dan the Sabbath days tidak dipakukan ke kayu salib. Ini adalah the appointed time yang Tuhan sudah tetapkan waktu kita meat and drink bagi kita yang hidupnya setelah kayu salib.
Kita lihat the appointed time yang sama juga berlaku bagi mereka yang hidupnya sebelum kayu salib, waktu mereka mempersembahkan korban persembahan mereka. Yang mereka lakukan tidak bisa dilakukan kapan saja, tetapi hanya pada waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan, the appointed time. Di buku Imamat 23, Kristus mengatakan melalui Musa mengenai the feast yang perlu untuk dipelihara pada musim-musimnya. Dan feast ini termasuk the feast of unleavened bread, yang adalah bagian daripada feast tahunan, sama dengan yang kita baca di Keluaran 23 tadi. Dan feast ini artinya sama dengan artinya season atau musim-musim, yaitu mawed. Arti daripada kata feast adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan atau a fixed time atau a fixed season. Festival, kata yang kita lihat di Kolose 2 ayat 16 dan Keluaran 23. An assembly, set feast atau solemn feast, dan appointed time, yaitu waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk mempersembahkan korban persembahan sebelum kayu salib, dan meat dengan drink setelah kayu salib. Fungsi daripada feast ialah agar pada appointed time kita melihat atau behold the love of God yang diungkapkan di kayu salib. Kita mengasihi Tuhan because He first loved us, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita dapati itu di 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan kita melihat love-nya Bapa di kayu salib waktu kita membicarakannya, mempelajarinya, mengingat kembali apa yang Dia telah lakukan melalui anaknya yang tergantung di kayu salib. Bagi mereka yang hidupnya sebelum kayu salib, fungsinya tidak ada bedanya dengan fungsinya sekarang, yaitu untuk melihat the love of God di kayu salib. Bedanya, mereka melihat kayu salib melalui object lesson korban-korban binatang yang mereka persembahkan. Waktu Kristus mati di kayu salib, the ceremonial law-nya yang berfungsi sebagai object lesson tidak ada gunanya lagi. Karena sekarang, tanpa korban persembahan, kita sudah bisa melihat kayu salib. Dan sekarang, the ceremony law-nya digantikan dengan meat dengan drink, karena Kristus katakan, waktu kamu meat and drink, lakukanlah untuk mengingat kembali apa yang aku sudah lakukan bagimu di kayu salib. Di 1 Tawari 23 ayat 31, korban-korban persembahan yang dipersembahkan pada waktu-waktunya, termasuk the set feast, yaitu feast tahunan, dari Passover sampai the Feast of Tabernacle, dilakukannya at the appointed time. Appointed time-nya sama dengan Kolose 2 ayat 16. Bedanya mereka melakukannya dengan mempersembahkan korban persembahan. Kita sekarang meat and drink at the appointed time yang sama. The appointed time-nya tidak dipakukan ke kayu salib. Yang dipakukan hanyalah the ceremonial law yang terdiri dari the priestly ministry of the Levite atau keimamatan orang Lewi, the earthly sanctuary atau sanctuary di dunia ini, dan the animal sacrifices, korban-korban binatang. The appointed time-nya untuk meat ialah untuk behold the love of God di kayu salib tetap berlaku, tidak dipakukan. Dan yearly feast-nya yang bagi mereka adalah the set feast di Kolose 2:16 adalah unholy day, yang artinya sama, yaitu feast tahunan. Semua itu dilakukan at the appointed time. Bedanya setelah kayu salib, tidak ada lagi korban-korban yang dipersembahkan pada waktu-waktu yang sama. Sekarang korbannya digantikan dengan meat dengan drink. Dan itulah fungsinya yearly feast. God gave direction to the Israelites to assemble before him at set periods, in the place which he should choose, and observe special days wherein no unnecessary work was to be done. God requires no less of his people in these last days, in sacrifices and offerings, than he did of the Jewish nation. But many whom God prospers manifest base ingratitude to him. They allow worldly business to take possession of their affections.
They cannot afford to leave their business cares and come before God even once a year. They turn the blessings of God into a curse. They serve their own temporal interest to the neglect of God's requirements. Men who possess thousands remain at home year after year engrossed in their worldly cares and interests, and feeling that they cannot afford to make the small sacrifice of attending the yearly gatherings to worship God. Let all who possibly can attend these yearly gatherings. Come, brethren and sisters, to these sacred convocation meetings to find Jesus. He will come up to the feast. Your farms should not be considered of greater value than the higher interests of the soul. Waktu-waktu yang Tuhan sudah kesampingkan dari kesibukan sekuler kita untuk gather together dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya kita lihatnya di kayu salib. Manusia cenderung untuk melupakan hal-hal surgawi di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya the appointed time atau the feast ini, kita selalu diingatkan untuk gather together untuk menerima berkat surgawi yang Tuhan tetapkan untuk dicurahkan pada pertemuan-pertemuan seperti ini. Untuk mengatakan bahwa the yearly feast ini tidak perlu untuk dilakukan setelah kayu salib, ialah untuk menganjurkan bahwa kita sekarang tidak perlu the appointed time untuk behold the cross, behold the love of God, yang sanggup untuk merubah kita menjadi serupa dengan karakternya. Kita baca di 2 Korintus 3:18 dikatakan, dengan memandang kemuliaannya atau the love of God, kita dirubahkan menjadi serupa dengan image-nya dari glory to glory. Kemuliaannya adalah karakternya yang mulia, dan hukum Tuhan adalah transkrip daripada karakternya. Sehingga dengan melihat kayu salib, kita melihat the justice atau keadilan Tuhan dengan memenuhi tuntutan hukumnya terhadap orang yang berdosa, yaitu kematian kekal. Dan kita juga melihat the mercy of God yang adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana tuntutan hukum itu dipenuhi bukan oleh orang yang seharusnya mati, tetapi oleh anak satu-satunya yang dibegotten. Dialah yang mati tergantung di kayu salib. Keadilan Tuhan dan kemurahannya Tuhan bertemu di kayu salibnya Kristus. Dengan memandang karakternya di kayu salib, kita diubahkan dari glory to glory, dari karakter ke karakter, dan kita melihatnya at the appointed time, sebelum kayu salib, dan setelah kayu salib, appointed time-nya sama, dan kita dirubahkan menjadi sama dengan karakternya. Itulah yang mereka dulu perlu lihat at the appointed time melalui the ceremonial law, dan itu juga lah yang kita perlu untuk lihat sekarang at the appointed time melalui meat and drink sebagai pengganti the ceremonial law. Banyak orang berpendapat bahwa feast itu adalah bagian daripada the ceremonial law, sehingga di kayu salib disingkirkan bersama-sama dengan the ceremonial law-nya. Padahal feast itu adalah waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk worship God dan untuk memandang Dia punya love di kayu salib. Dan the ceremonial law ialah caranya untuk mereka melihat the love of God atau karakternya. Dan setelah the ceremonial law-nya disingkirkan, caranya sekarang ialah melalui kita meet and drink waktu kita assemble and gather together at the appointed time. Semoga the truth shall set you free. Karena kesalahan tidak sanctify kita. Umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Hanya the truth yang sanctify kita menjadi holy. Glorious church, no spot, no blemish di hadapan tahta Bapa. Kita lihat di buku Imamat 23, The Feast of Tabernacle. Kata feast di sini artinya festival atau solemn feast dan juga solemn assembly. Ini bahasanya sama dengan Mowed H4150, yaitu waktu yang fix untuk assembly dan solemn feast. Mulai dengan Passover sampai the Feast of Tabernacle, waktu untuk merayakannya sudah ditetapkan. Sebagaimana hari ulang tahun itu tidak pernah bisa berubah tanggalnya, demikian juga Feast Appointed Time ini tidak bisa berubah. Sebagaimana hari Sabat selalu jatuhnya pada hari ke-7,
Demikian juga korban-korban yang mereka dulu persembahkan dan meat dan drink yang kita lakukan sekarang jatuhnya selalu pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan juga. Waktu yang diasingkan dari kesibukan kegiatan sekuler sudah Tuhan tetapkan, agar kita tidak lupa bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan probation kedua. Fungsinya ialah untuk karakter kita dikembalikan menjadi serupa dengan karakter pencipta kita. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan surga dan righteousness-nya. Righteousness adalah karakternya yang kita lihat di kayu salib. Itulah yang lebih penting daripada makanan dan minuman jasmani kita. Dan melalui the feast inilah Tuhan sudah tetapkan waktunya agar kita selalu terkoneksi dengan surga, agar kita tidak dihanyutkan dengan kesibukan-kesibukan di dunia ini. Dan feast ini kita baca di Imamat 23 ayat 41 adalah a statute forever. Kita sudah belajar bahwa umat Israel terus-menerus melanggar hukum Tuhan. Dan untuk melanggar hukum Tuhan ialah untuk tidak mengasihi Tuhan karena tidak mengenal karakternya. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, taatilah hukum-hukumku. Yohanes 14 ayat 15. Dan untuk mengasihi Tuhan ialah hasil dari melihat kasih-Nya di kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena di kayu saliblah kasih Bapa diungkapkan dengan jelas dan sepenuhnya. Itu sebabnya mereka perlu untuk melihat kasih Bapa di kayu salib. Itulah sebabnya mereka perlu untuk mempersembahkan korban persembahan binatang yang adalah objek lesson daripada kematian Kristus di kayu salib. Karena mereka sudah dibutakan oleh pengaruh-pengaruh kekafiran Mesir dalam perbudakan mereka yang cukup lama, sehingga mereka tidak mengerti lagi prinsip-prinsip 10 hukum Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka terus-menerus melanggar hukum Tuhan. Tuhan sudah menetapkan the appointed time untuk mempersembahkan korban-korban binatangnya. Sebagaimana Adam dan Hawa memakan buah pohon kehidupan yang hanya pada saat new moon yang bisa dimakannya, dan seluruh umat Tuhan memelihara hari Sabat, hari ketujuhnya pada hari yang Tuhan juga sudah tetapkan. Dan itulah sebabnya Kristus memberikan the statutes kepada Musa untuk dikomunikasikan kepada umat Israel agar mereka dengan melihat kasih Bapa di kayu salib, melalui korban-korban yang mereka persembahkan, di waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, mereka pun akan mengasihi Bapa oleh karena sangat besar kasih-Nya kepada mereka dan tidak akan melanggar 10 hukum-Nya lagi, bukan karena mereka takut untuk dibinasakan, tapi karena kasih mereka kepada Tuhan. If you love me, Kristus katakan, keep my commandments. Jadi feast ini bukan bagian daripada the ceremonial law, tapi ceremonial law ini dilakukannya pada waktu-waktu feast yang Tuhan sudah tetapkan. Dan yang dipakukan hanyalah the ceremonial law. Dan bukan the feast-nya yang dipakukan ke kayu salib. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, let us keep the feast. 1 Korintus 5 ayat 8. Dia nggak bilang, let us not keep the feast. Karena seandainya feast ini sudah dipakukan, dia tidak akan bilang, let us keep the feast. Dan kata lain feast adalah the appointed time. Tapi yang dia katakan ialah, let us keep the feast at the appointed time. The feast yang adalah a statute, ini bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib, tetapi akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebabnya di langit dan dunia baru nanti, the appointed time untuk worship God dalam praise and thanksgiving masih akan tetap dilakukan forever and evermore. Sebagaimana kita baca di buku Imamat 23 tadi, bahwa the yearly feast itu adalah a statute yang fungsinya ialah untuk menjelaskan dan mendefinisikan 10 hukum agar kita tidak melanggarnya lagi. Demikianlah the yearly feast ini diberikan kepada umat Israel agar mereka mengerti karakter Tuhan yang mulia yang mereka lihat di kayu salib melalui korban persembahan yang mereka persembahkan, sehingga mereka tidak lagi melanggar the moral law-nya,
yang mana jantung hukumnya adalah hukum keempat, hari Sabat, hari ketujuh. Inilah fungsinya daripada the yearly feast, yang Bapa dan anaknya sudah rencanakan sebelum masuknya dosa di semesta alam. Rasul Paulus sangat mengerti hal ini, dan itulah sebabnya dia tulis, "Let us keep the feast." Setiap hari Sabat, bulan baru, dan setiap holiday, yaitu tahunan. Dan jangan izinkan siapapun untuk menghakimi, karena mereka tidak mempersembahkan korban persembahan di saat mereka keep the appointed time. Karena Kristuslah korban yang sudah dipersembahkan bagi kita semua. Dan imam besar kita yang bekerja di sanctuary di surga, ini semua menggantikan korban binatang, keimamatan orang Lewi, dan sanctuary di bumi. Tetapi, the appointed time to keep the feast tetap berlaku forever and ever. To keep the appointed time ialah untuk worship God with praise and thanksgiving. Akan tiba waktunya, atau and it shall come to pass, di mana semua bangsa-bangsa akan bergabung dengan Yerusalem. Kita perlu ketahui di sini, Yerusalem bukan artinya kota di Timur Tengah sekarang. Yerusalem adalah gereja Tuhan di bumi, the church of the firstborn. Artinya gereja Kristus yang born again, yang adalah bagian daripada gereja di surga. Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Yerusalem adalah the mother of us all. Galati 4 ayat 26. Dan kita adalah anak-anaknya, the children of Zion, yang di bumi ini, yang menerima hujan awal dan hujan akhir sesuai dengan Joel 2 ayat 23. Hujan melambangkan doktrin firman Tuhan yang menyelamatkan. Ulangan 23 ayat 1 dan 2. Kita akan lihat nanti fungsinya untuk assemble at the appointed time dan hubungannya dengan menerima hujan awal dan hujan akhir. Jadi di akhir zaman sekarang, ada yang keep the Feast of Tabernacle atau feast tahunan. Dan mereka adalah bagian daripada Jerusalem, the church of the firstborn. Mereka keep the feast. Ada juga mereka yang tidak bergabung dengan Yerusalem untuk keep the yearly feast. Bagi mereka tidak akan dicurahkan hujan. Sebagaimana umat Israel di utara di zamannya Ahab dengan Elijah tidak menerima hujan, mereka yang tidak keep the yearly feast atau the Feast of Tabernacle juga tidak akan menerima hujan awal dan hujan akhir. Hujan adalah lambang Roh Kudus yang memeteraikan di dahi umat Tuhan karakter Bapa. Sehingga yang mereka akan terima adalah tulah atau the plagues yang akan dicurahkan di waktu the time of trouble nanti. Bagi mereka yang menolak the seal of God, tentu saja lawannya meterai Tuhan adalah the mark of the beast atau tanda binatang. Dan dikatakan di sini, karena mereka tidak mau untuk keep the Feast of Tabernacle, inilah hasilnya kalau kita memakukan ke kayu salib, the Feast of the Lord, dan dia punya appointed time. Umat Tuhan dibinasakan karena mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka pakukan adalah yang perlu dilakukan untuk dimeteraikan di dahi mereka. Artinya, Sakaria 14 berbicara tentang kita yang hidupnya di akhir zaman, karena kitalah yang akan memasuki the time of trouble, yang dari peristiwa yang sedang terjadi sekarang di seluruh dunia, kita mengerti bahwa waktunya untuk Daniel 12 ayat 1 sudah sangat dekat. Untuk bisa berdiri teguh di time of trouble nanti, ialah untuk memiliki karakternya Kristus dan menerima meterainya di dahi kita, atau karakternya Bapa. Dan itu adalah hasil daripada hujan awal dan hujan akhir yang dicurahkan at the appointed time, di waktu-waktu kita assemble together untuk behold the love of God di kayu salib. Dan itulah sebabnya roh nubuat mengatakan, baiklah bagi kita sekarang untuk memelihara a Feast of Tabernacle. Sebagaimana umat Israel merayakan bagaimana mereka diluputkan dari Mesir, dan bagaimana Tuhan memelihara mereka di dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian di Kanaan di bumi ini, demikian juga kita sekarang setelah kayu salib perlu juga untuk mengingat selalu kebaikan Tuhan untuk membawa kita keluar dari kegelapan kesalahan-kesalahan kita dan membawa kita keluar dari keduniawian kita
ke dalam terang kebenaran yang sangat indah dan sangat berharga ini. Untuk melakukan the yearly feast ialah untuk mengatakan bahwa sekarang kita tidak perlu untuk melakukan yang Tuhan sudah rencanakan untuk keselamatan kita, karena hal itu hanya berlaku bagi mereka yang hidupnya sebelum kematian anak Bapa di kayu salib. Cara Tuhan menyelamatkan sebelum dan setelah kayu salib sama, dengan memandang ke kayu salib at the appointed time. Bedanya, sebelum kayu salib, mereka melihatnya melalui object lesson ceremonial law-nya. Dan bagi kita sekarang, waktu kita gather together untuk meet dan drink. Mirip konsepnya dengan 9 orang kusta yang disembuhkan Kristus. Saking senangnya mereka semua dengan disembuhkan dari kotoran penyakit kusta mereka, sehingga mereka lupa untuk give praise and thanksgiving kepada yang menyembuhkan mereka dari kotor kusta dosa mereka. Janganlah kita mengulang pengalaman 9 orang kusta ini, tapi seperti satu orang kusta yang disembuhkan, dia mengambil waktu untuk give praise and thanksgiving kepada yang sudah membersihkan dia dari kotoran kusta dosanya. Dalam kesibukan hiruk pikuk kita di dunia yang fana ini, marilah kita mengambil waktu di waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita give praise and thanksgiving kepada Dia yang duduk di tahta semesta alam bersama domba yang sudah memberikan kehidupannya, agar kita bisa hidup bersama Dia untuk selama-lamanya di langit dan dunia baru nanti, bebas dosa, bebas kematian, bebas air mata untuk selama-lamanya. Jadi dengan kita keep the feast tanpa korban persembahan lagi, ialah untuk keep the appointed time yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita mengesampingkan waktu untuk behold the love of God di kayu salibnya Kristus. Kata the feast sama artinya dengan yang Rasul Paulus gunakan di Kolose 2:16, an holy day. Sama-sama artinya adalah the yearly feast atau feast tahunan, yang diberikan agar umat Tuhan selalu diingatkan akan kekudusannya hari Sabat. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menguduskan kita, sehingga kita dapat keep the Sabbath day holy. Puji Tuhan untuk kebenaran yang indah ini. Bagi mereka yang menjalankan the ceremonial law, mereka melakukannya at God's appointed time. Harian, petang dan pagi, mingguan, setiap hari Sabat, bulanan, setiap hari bulan baru, dan tahunan on the set feast atau on the solemn feast. Mulai dengan Passover, bulan pertama hari ke-14, sampai the Feast of Tabernacle, bulan ke-7, mulai dari hari ke-15 sampai hari ke-22. Pada waktu-waktu itulah mereka melalui korban persembahan mereka, yang fungsinya sebagai object lesson kayu salib, melihat the love of God, yang sanggup menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Sementara kita sekarang tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban binatang, karena Kristuslah korban kita, yang adalah kenyataan dari object lesson korban-korban binatang itu. Dan agar kita tetap mengingat akan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita di kayu salib, Kristus menginstitusikan the Lord's Supper, di mana kita meet dengan drink at the appointed time, selalu diingatkan akan kebaikannya, sehingga dengan memandang kemuliaannya, kita dirubahkan menjadi sama image-nya setiap kali kita memandang kebaikan karakternya yang mulia di kayu salibnya Kristus. Sebagaimana the set feast dan the solemn feast adalah feast tahunan, demikian juga an holy day di Kolose 2:16 adalah feast tahunan juga bagi kita. Dan worship kita dalam praise and thanksgiving kita sekarang adalah kita punya morning dan evening worship, yang kita pertama lakukan di pagi hari dan yang terakhir kita lakukan sebelum kita beristirahat malam hari. Itulah sebabnya Musa menulis di Ulangan 6, ajarkanlah the statutes dengan judgment kepada anak-anakmu, di waktu kamu duduk di rumahmu, di saat kamu berjalan di jalan, di waktu kamu berbaring, dan di waktu kamu bangkit berdiri. Karena statutes ini akan menjadi kenyataan dalam pekerjaan tanganmu, dan akan menjadi karakter di dahimu. Orang-orang yang menerima tanda binatang, menerima tandanya di tangan atau di dahinya, karena mereka tidak melakukan the statutes dan judgment yang Tuhan sudah perintahkan.
Sementara umat Tuhan menerima the seal of God di tangan atau di dahinya, karena mereka setia untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, let us keep the feast. Tentu saja Rasul Paulus memelihara the yearly feast, karena itulah yang dia ajarkan. Di buku Kisah 2, murid-murid dicurahkan Roh Kudus di saat mereka assemble at the appointed time, di waktu mereka keep the yearly feast, yang namanya adalah the Feast of Weeks atau Pentecost. Dan ini terjadinya 50 hari sejak Kristus bangkit dari kuburnya. Seandainya feast tahunan sudah dipakukan bersama dengan the ceremonial law, tentu saja mereka tidak akan assemble at the appointed time to keep the yearly feast atau Pentecost. Tapi bukan demikian kebenarannya. Murid-muridnya Kristus keep the yearly feast, yang adalah bukti bahwa hanya the ceremonial law saja yang dipakukan ke kayu salib. Rasul Paulus merencanakan untuk keep the yearly feast Pentecost di Yerusalem. Itu sebabnya dia mau berlayar melewati Efesus agar bisa berada di Yerusalem pada waktunya untuk keep the feast pada appointed time. Roh Nubuat menjelaskan, karena ada rencana jahat terhadap Rasul Paulus, rencananya untuk berada di Yerusalem untuk keep the Passover dibatalkan. Namun dia mengharapkan untuk berada di Yerusalem untuk merayakan the Feast of Weeks, yaitu Pentecost, feast tahunan. Dia juga keep the Passover di Filipi dan 7 hari the Feast of Unleavened Bread, karena dia berada di Filipi untuk 8 hari, dari Passover sampai akhir Unleavened Bread. Setelah 8 hari di sana, baru dia pergi ke Troas. Sangat jelas kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus memelihara feast tahunan. Itulah bukti yang tidak bisa disangkal, bahwa the yearly feast tidak dipakukan ke kayu salib. Yang disingkirkan hanya the ceremonial law-nya saja. Feast tahunan bukan bagian daripada the ceremonial law. Bagi mereka yang jujur dan rendah hati, kebenaran ini sangat jelas untuk dilihat dan dimengerti. Kita semua tahu bahwa Kristus masuk ke bilik maha suci di surga at the appointed time. Hari itu adalah hari the yearly feast, Day of Atonement. Satu bukti lagi bahwa the yearly feast tidak dipakukan ke kayu salib, karena Kristus masuknya at the appointed time. Di buku Sakaria 10 dikatakan, mintalah kepada Tuhan hujan di waktu musim hujan, yaitu at the appointed time. Kita mengerti bahwa murid-murid Kristus dicurahkan hujan Roh Kudus pada waktu musimnya, persis 50 hari sejak kebangkitan Kristus. Artinya, Kristus mencurahkan Roh Kudusnya di saat kita assemble together pada waktu-waktu yang Dia sudah tetapkan. Kedatangan Kristus nanti ialah untuk mengumpulkan buah panen yang matang, dan yang menyebabkan buah karakter yang sempurna untuk dipanen ialah hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal menyebabkan tunas keluar, dan hujan akhir mematangkan buahnya. Kristus sekarang sedang menunggu agar karakternya dengan sempurna dipantulkan oleh gerejanya. Di saat karakternya dengan sempurna direproduce di dalam gerejanya, barulah dia akan datang untuk menjemput mereka di awan-awan nanti. Dan yang membuat karakternya sempurna siap untuk dipanen ialah Roh Kudus yang dicurahkan at the appointed time, di saat kita gather together, harian, evening, morning worship, mingguan, setiap hari Sabat, bulanan, setiap awal bulan, dan setiap feast tahunan, mulai Passover sampai Feast of Tabernacle. Disitulah Roh Tuhan dicurahkan pada musimnya, sebagaimana hujan pun ada musim hujannya. Roh Nubuat mengajarkan agar kita jangan lalai untuk menempatkan diri kita di mana Tuhan mencurahkan hujannya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atau assemble di dalam namanya, disitulah Kristus hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Di tempat-tempat assembly perbaktian seperti camp meetings, home church, personal labors untuk jiwa-jiwa yang perlu mendengar the gospel of Jesus Christ, disitulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, hujan awal dan hujan akhir, yang akan mematangkan buahnya. Tidak seorang pun akan menerima meterai Tuhan di dahinya, jikalau karakternya masih ada satu cacat noda. Roh Tuhan yang dicurahkan inilah yang akan membersihkan kita dari cacat-cacat noda kita.
Dan hanya jikalau karakter kita sudah bersih dari setiap cemar dosa, barulah hujan akhir dicurahkan tanpa batas, sebagaimana murid-murid di hari Pentekost dicurahkan Roh Kudus. Tetapi sebelum mereka dicurahkan Roh Kudus tanpa batas sebagaimana di hari Pentekost itu, karakter mereka perlu untuk dibersihkan dulu oleh Rohnya Kristus yang dihembuskan kepada murid-muridnya di Yohanes 20 ayat 22. Waktu Kristus mengembuskan nafasnya kepada murid-muridnya, Dia sedang memberikan kepada mereka tetesan-tetesan hujan yang kalau diterima akan membersihkan mereka dari perselisihan mereka antara satu dengan yang lain, sehingga mereka siap untuk menerima Roh Kudus tanpa batas di hari Pentekost, untuk empower mereka semua sebelum mereka kabarkan the gospel of Jesus Christ dan menghadapi penganiayaan yang sengit dari pihak musuh. Demikian juga kita yang hidupnya di akhir zaman ini. Kita akan mengulang kembali sejarah murid-murid Kristus dulu. Sebelum Roh Kudus dicurahkan tanpa batas, kita perlu untuk gather together at the appointed time, untuk menerima hujan awal dan hujan akhir, agar pekabaran the loud cry of the third angel's message dapat dikabarkan dengan nyaring sebelum pintu kasihan tertutup. Di buku Zephaniah dikatakan kita perlu untuk assemble together sebelum sekam terpisah dari gandum, sebelum murka Tuhan diungkapkan waktu tulah-tulah mulai berjatuhan. Mereka yang nanti kedapatan tanpa meterai di dahinya karena mereka menolak untuk assemble together at the appointed time, sehingga mereka tidak menerima hujan awal dan hujan akhir, mereka akan menerima the plagues. Dan kita sudah baca kebenaran ini di Zakaria 14 tadi. Mereka yang tidak mau keep the Feast of Tabernacle tidak akan menerima hujan. Dan oleh sebab itu, mereka akan menerima 7 tulah atau the 7 last plagues di time of trouble nanti. Rasul Paulus menulis di buku Ibrani agar kita tidak melalaikan waktu kita dengan tidak mau assemble together at the appointed time. Apalagi kita lihat sekarang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pintu kasihan sudah mau tertutup untuk selama-lamanya. Jika umat Israel dulu membutuhkan the Holy Convocations ini, apalagi kita sekarang yang hidupnya di akhir sejarah dunia ini sangat membutuhkannya. Kita sendiri yang menentukan apakah kita akan menerima meterai Tuhan atau the 7 last plagues yang akan dicurahkan nanti. Sekarang kita sudah bisa melihat tetesan tulah yang mulai berjatuhan. Sekaranglah sementara masih ada waktu dan kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan sebelum the 7 last plagues mulai berjatuhan nanti. Nanti, di saat tulah mulai dituangkan, sudah sangat terlambat untuk bertobat dan mendapatkan perlindungan dari tulah-tulah itu. Sebagaimana umat Israel di Mesir dilindungi dari malaikat pembantai, karena rumah mereka kedapatan tandanya di pintu yang melambangkan meterai di dahi, demikian juga bagi kita yang di dahi kita dimeteraikan meterai Bapa, akan dilewati malaikat pembantai atau di pass over oleh tulah-tulah yang akan dicurahkan bagi mereka yang di dahinya tidak tertulis nama Bapa di surga atau karakternya. Umat Tuhan yang akan menerima the seal of God di dahinya adalah mereka yang keep the statutes dengan judgments yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua untuk dipelihara. Janji kehidupan kekal hanya berlaku bagi mereka yang melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang hanya dalam pengakuan saja mengaku sebagai orang-orang Kristen akan menerima tulah-tulah nanti, karena mereka tidak mau menurut hukum-hukum Tuhan, termasuk yang dikomunikasikan oleh Musa. Remember ye the law of Moses dengan statutes dengan judgments-nya. Meterai Tuhan tidak pernah akan diberikan di dahi mereka yang tidak mau menurut. Karena hanya mereka yang melakukan hukum-hukumnya lah yang akan masuk melalui pintu gerbang surga dan berhak untuk makan buah pohon kehidupan yang berbuahnya setiap new moon. Rencana keselamatan sudah direncanakan sedemikian rupa, sehingga mereka yang hidupnya sebelum kayu salib dan setelah kayu salib dapat diselamatkan melalui penurutan akan the statutes dan judgments di waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan atau the yearly feast. Dan oleh sebab itu, let us keep the feast
Karena itulah yang kita patut untuk lakukan sekarang, khususnya bagi kita yang hidup di ambang pintu kasihan yang sudah mau tertutup. Muliakanlah Tuhan dalam penurutan kita akan semua yang Dia perintahkan untuk keselamatan kita. To God be the glory.